Pada pekan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan dasar-dasar pemrograman atau Python programming ya, pemrograman dengan bahasa Python dengan segala kelebihannya ya. Jadi bahasa pemrograman itu aplikasi-aplikasi yang kamu gunakan itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Semua aplikasi. Jadi misalnya aplikasi apa sih? WhatsApp misalnya. WhatsApp itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian yang lainnya misalnya VPS juga digunakan menggunakan bahasa pemrograman. Termasuk browser yang kamu sering gunakan atau CMD atau Microsoft Word itu juga aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kalau dulunya para programmer itu belajarnya sama seperti kalian, belajar Hello World gitu, Halo Dunia gitu, seperti itu, sama seperti kalian. Nah di cyber security ini skill memahami dasar-dasar pemrograman adalah skill wajib juga. Jadi beberapa pertemuan ini masih pengantar dan mudah-mudahan yang tetap konsisten nanti bisa belajar juga mengenai cyber security-nya terkait dengan attacking dasar-dasar serangan. Barangkali itu Mas Irfan sebagai pendahuluan dari saya, mangga waktu Mas Irfan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pembukaannya. Dan ya, terima kasih semuanya yang telah datang. Kita mungkin agak ini ya, ya, halo. Dengar enggak? Dengar ya? Suara Mas Irfan, dengar? Ya kali ini kita mungkin agak praktik kali ya. Tapi biar kalian enjoy, kalian bisa juga sambil ngemil, boleh banget itu. Jadi biar enjoy, biar belajarnya nyantai, kalian bisa juga sambil ngemil. Oh, ya, bentar. Cek, aman. Ya, oke, aman. Oke ya. Jadi di pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin Python dasar. Jadi mungkin di materi kali ini sampai ke function. Kalau kemarin kan baru instalasi, kemudian nyoba Hello World, baru nyoba program dan menjalankan program kan. Nah kali ini kita akan coba sampai function sih. Nanti untuk function apa itu saya jelaskan nanti. Nah di minggu depan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya kita masuk ke materi cyber security atau ada sedikit materi pengantar dari beberapa mentor lain. Nah untuk cyber security sebenarnya nanti akan dibawa langsung oleh Mas Polis sebagai trainer juga, sebagai praktisi juga. Dan kita lihat nanti untuk teknis minggu depan. Oke, kalian mungkin bisa langsung buka Notepad++-nya, kemudian sama CMD-nya, CMD, sama seperti kemarin ya. Masih ingat gak? Juga.
Jadi ini kita coba yang di CND. Kalian udah buka CND atau belum? Apakah udah buka atau belum? Udah buka Notepad atau belum? Sudah aman? Buka notepadnya? Udah. Kalau udah, kalian bisa simpan notepadnya terlebih dahulu, biar nanti keluar warnanya ya. CSS, kemudian namanya apa, kemudian .py. Masih ingat semua kan ya? Yang ini, yang nyimpan file. Bikin baru aplikasi baru ya? Bikin baru file itu atau open? Kalau file lain nggak buka? Bisa file kemarin juga bisa. File baru juga bisa. Oh, file baru itu file baru kan? Oke. File new. Terus, terus disimpan. Sebenarnya saya. Disimpannya dengan nama apa Mas Irfan? Untuk simpannya bebas nama apa, tapi tadinya dikasih extension .py ya. Simpannya bebas dengan nama apa, tapi ekstensinya .py belakangnya. File CSS ya? Yap. CSS, kemudian nama kamu atau nama apa, .py. Ya, .py itu ekstensi Python, P sekarang ya. Udah simpan semua. Kalau udah, kalian buka CMD-nya ya, tapi bukan di folder yang ada latihan .py-nya. Sama seperti kemarin. Bentar. Cek. Aman.
Oke, udah dibuka semua? Itu enggak? Sudah belum? Sudah di DP ya? Sudah. Sudah disimpan Mas Irfan? Ya, kenapa? Ya. Sudah disimpan? Kecil suaranya. Sudah di media. Udah dibuka semua atau belum? Halo, udah dibuka semua atau belum? Oke, oke. Sudah disimpan sudah? Sudah disimpan. Oke. Ya, tapi sedikit pengingat. Nah, kalau kemarin itu kan kita sudah belajar yang namanya variabel ya, variabel pada Python. Oke.
kemarin juga gini kan, misal kita buat variabel A, itu datanya adalah 15. Nah, ini itu merupakan ya untuk istilah-istilahnya ya. Yang 15 di sini itu disebut sebagai data. Kemudian yang A ini kita sebut sebagai variabel, sementara yang sama dengan ini kita sebut sebagai operator assignment. Jadi operator assignment itu dia fungsinya untuk memasukkan data ke dalam suatu variabel. Oke. Oke, jadi itu untuk istilah-istilahnya ya, namanya terkait variabel. Oke. Nah, kemarin kita kan sudah ngebuat ini nih, ngebuat variabel. Misal kita buat variabel A sama dengan 15. Terus kita misal ingin menampilkan variabel A ini dengan fungsi print kan, kemarin print, kemudian ini string nilai A, koma baru variabelnya. Oke. Itu kan kemarin kayak gini kan. Maka yang muncul nanti adalah nilai A sama dengan 15. Ini yang nanti akan ditampilkan oleh si komputernya. Oke. Oke. Nah, ternyata itu di Python ada suatu sintaks itu yang membantu kita untuk memanggil suatu variabel ini. Kalau gini kan ribet ya, misal kita ingin ngeprint ini nilai ini kan kata-katanya apa, terus kemudian nilainya apa, baru kita koma lagi di sini A, nilai A itu baru koma lagi B atau apa gitu ya. Nah, itu di Python itu kita tidak perlu atau bisa memanggil si A ini, si variabel ini dengan sintaks lain. Jadi untuk memanggilnya itu kita bisa menggunakan print buka kurung kutip 2, terus kita masukkan kita mau nampilkan apa, misal nilai A sama dengan. Nah, kalau di atas ini kan kita perlu titik 2 kemudian koma baru A lagi kan. Nah, di Python itu bisa langsung dengan sintaks buka kurung, kemudian variabelnya apa, baru tutup kurung lagi, baru bisa titik 2. Nah, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan koma, kemudian masukkan variabel, koma lagi, gitu. Oke. Mungkin untuk contohnya bisa langsung kita praktikan ya. Ketika misal kita punya variabel namanya nilai A dengan 15 yang sama nilai B dengan 11. Kita mau print nilai A adalah nilai. Oke, mungkin kalian bisa ini bisa ngikutin juga. Oke. Jadi untuk ngeprint dan memanggil si nilainya itu ada dua cara ya. Nilai B nilai B. Oke, dari sini ada kelihatan kan perbedaannya. Perbedaan dua cara untuk memanggil satu variabel.
Komo, Komo. Oke, kalian udah nyoba ini ya, nyoba ini dulu. Kalau udah, terus jalanin di CMD kalian. Itu outputnya sama, tetapi cara penulisannya itu lebih mudah menggunakan cara yang kedua ini. Jadi kita tidak perlu titik dua lagi, terus koma, baru manggil nilainya lagi, koma, baru titik dua lagi. Oke, udah semua? Kalian fokus di format ininya ya, format penulisannya, bukan di isi yang ditulisnya. Jadi kalau misalkan yang ini kan kalau kita mau nampilkan print, terus kita mau buat kata-katanya dulu nih, nilai A adalah itu kita perlu di titik dua dulu kan, di tanda petik dulu biar uh, kita dapat nampilin suatu data string, kemudian koma, baru kita panggil si variabelnya, string, kita panggil si variabelnya, baru koma lagi, baru kita bikin statement lagi gitu, string. Nah, kalau misalkan cara kedua itu lebih gampang. Kita tidak perlu kasih titik dua secara berulang. Jadi kita tinggal cukup di sini titik dua, kemudian nilai B adalah, baru kita panggil suatu variabelnya dengan menggunakan sintaks apa ini namanya, buka kurung tutup kurung ya, apa namanya? Saya lupa ini namanya apa. Ada yang ingat nggak ini namanya apa? Gerbang, gerbang ini. Ya, pokoknya itulah. Jadi formatnya beda ya, antara cara ngeprint yang atas sama yang bawah. Udah semua? Kalau udah, kalian coba jalanin di CMD ya. CMD.
Aman ya? Ini tahun berapa ini? Lanjut berapa ya? Kurang tuh duitnya? Iya. Kurang. Oke, kalian sudah nyoba jalanin atau belum? Tak benar. Ngalikut capek. Belum? Atau udah? Atau error mungkin? Udah jalan semua atau belum? Udah? Oke, ini saya coba jalanin ya. Python latihan.py. Oke, di sini yang nilai B itu ternyata masih tetap ini ya, masuk ke string. Jadi kita lupa untuk memasukin si f string dia. Jadi fungsi f ini di dalam fungsi print. Jadi dia itu fungsinya untuk dia namanya f string. Oke. Jadi si f string itu dia fungsinya untuk menandakan bahwa ini ya string yang ada di dalam ini itu terdapat suatu variabel. Oke. Atau di dalam si string ini itu kita itu bisa menyisipkan satu variabel. Ini bisa variabel sisipan atau masukan. Oke, saya coba jalan lagi. Oke, ya, itu ya perbedaannya. Jadi kita perlu masukin f-nya terlebih dahulu untuk menandakan bahwa ini itu adalah f string. Baru kita titik 2, baru masukin string kita yang kita inginkan, kemudian isi variabelnya, baru ditutup kurung lagi di akhir. Jadi ini hasilnya itu kita dapat memanggil suatu variabel tanpa menutup kembali si stringnya itu. Oke, ada pertanyaan nggak atau kurang paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah jalan ini belum? Atau belum? Kalian sambil latihan juga ya? Atau error? Atau error? Atau gimana? Error atau gimana? Halo, udah dijalan semua atau belum?
Oke, kalau udah itu selanjutnya ya. Oke, saya anggap kalian paham semua terkait fungsi tadi. Dan seperti yang saya bahas kemarin ya, eh, kita akan membahas terkait namanya tipe data. Tipe data. Jadi ada beberapa tipe data, tapi yang kita bahas itu data string, kemudian data integer, float, float, dan juga satu lagi boolean. Nah, untuk string itu, mana ada yang ingat nggak? String itu apa? Oke, mungkin string itu adalah data yang berisi apa ya, suatu kalimat atau kata, antara integer itu data bilangan bulat, float itu tipe data bilangan apa yang koma itu disebut ya. Float itu di bilangan ya desimal, dia bilangan desimal. Sementara boolean ini itu adalah biner, jadi isinya itu hanya true, true dan juga false. Oke. Nah keempat ini, tipe data ini yang nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Oke. Suara jelas ya, bukan? Sorry, kenapa? Suara yang jelas. Mendem. Cek. Kurang lancar. Cek. Kurang. Cek. Gak ada mic lagi jadi. Nah, 2 menit beli. Kenapa? Nah, 2 menit beli. Enggak. Wait, kamu mic deh. Cek. Cek. Jelas. Cek. Jelas ya, Pak? Cek. Jelas ya, Pak? Cek. Jelas, Pak? Mending. Lanjut. Oke, udah jelas ya? Ya, di dalam Python itu ada namanya operator aritmatika ya. Operator aritmatika. Ada yang tahu apa itu operator aritmatika? Ada yang tahu operator aritmatika itu apa? Oke, ya operator aritmatika itu digunakan untuk kita ngelakuin operasi dasar matematika seperti tambah, kurang, kemudian apalagi kali, bagi, dan lainnya ya. Nah, di Python itu ada juga, atau dia bisa melakukan fungsi aritmatika dasar ini. Nah, kalau di Python, kalau kita kalau di Python itu ada ini ya, ada beberapa operator aritmatika, yaitu tambah, dan kurang,
kalinya itu dengan bintang ya, bintang, kemudian baginya itu dengan slash. Sementara ada operator lain nih, yaitu slash slash, kemudian ada modulus, dan juga ada baik satu lagi itu bilangan berpangkat ya. Untuk bilangan berpangkat itu dia bintang-bintang. Oke, untuk tambah ada yang tahu ini fungsi untuk apa? Untuk plus apa? Ya, penjumlahan. Ini min apa min? Operator untuk apa? Min pengurangan. Ini bintang tadi untuk apa? Untuk perkalian. Ini slash untuk apa? Ada yang tahu? Pembagian. Nah, sementara slash itu sama pembagian ya. Cuma dia outputnya itu integer, teman-teman. Jadi outputnya itu bilangan bulat. Jadi kalau misalkan berapa ya? 7 bagi 2, outputnya itu kan 2, sekian kan. Nah, kalau kita pakai slash itu outputnya nanti cuma 2 gitu. Cek, paham ya? Paham nggak? Paham nggak bedanya antara slash dan slash? Paham nggak? Kenapa? Ya, kenapa? Yang mana? Yang slash atau titik dua ini untuk apa namanya, bilangan pangkat atau eksponen pangkat. Kenapa? Titik 2. Oh, ini sorry ini nggak jelas kalau pakai headset. Nah, ini itu untuk modulus namanya, modulus. Jadi modulus itu misal kita punya nilai 7, kemudian dimoduluskan 2. Nah, 7 dibagi 2 itu kan sisa 1 ya. Nah, itu namanya modulus, teman-teman. Jadi modulus itu sisa hasil bagi. Oke, jadi misal 7 modulus 2 itu sama dengan 1. Paham nggak? Karena 7 dibagi 2 itu kan ada 1 nih yang nggak kepake kan, atau 1 yang lebih kan. Paham nggak? Modulus. Misalnya 11 dibagi 2 berapa? Itu kan yang habis itu kan 10-nya ya. 10 dibagi 2 kan, itu baru bisa kan. Nah, sementara kalau 11 itu kan lebih 1 kan. Nah, satunya itu dibilang modulus, jadi sisa hasil bagi. Paham nggak? Nggak paham? Paham nggak? Garis miring 2 aja. Slash 2 kali berapa? Ke depan. Slash 2 kali. Kenapa? Slash yang 2 kali. Ini slash. Ini itu untuk sama pembagian, tapi dia outputnya itu berupa integer atau bilangan bulat. Sama dengan pembagian. Ya. Misal 7 nih, 7 slash bagi 2 ya. Nah, kalau 7 dibagi 2 itu kan hasilnya berapa tuh? 3, sekian kan. 3, sekian kan. Nah, outputnya itu cuma 3 ini. Kalau misalnya kita pakai slash sini.
Jadi kalau 7,2 kan 7 dibagi 2 itu kan 3,5. Nah kalau misalnya garis miringnya 2 itu yang diambil 3 saja. Iya betul Pak. Ya, betul. Jadi yang diambil itu nilai bilangan bulatnya aja. Oke, mungkin kita coba praktikin ya. Oke, coba praktikin. Wait. Dulu. Yang ini kita biarin aja nggak apa-apa. Oke, kita nyoba tadi. Dulu. Oh ya, untuk komen itu ada dua jenisnya. Ada yang multi-line, ada single line. Nah, untuk multi-line itu kita pakai, eh, sorry, yang single line itu kita pakai satu ini kan, satu pagar. Ini baru single line comment. Kalau multi-line itu kita pakai pagarnya tiga. Ini multi-line. Oke. Oke. Oh, tapi di sini bertiga nggak hijau ya. Baik, saya coba dulu. Oke. Oke, sorry. Jadi ada dua jenis komen ya di apa di Python. Itu ada single line comment dan juga multi line comment. Nah, untuk single line itu kita pakainya pagar, sementara multi line itu ternyata pakainya kutip satu penuh. Ini ya kayak aja ya. Oke, tadi kan ada plus min ya bagian ini modulus sama satu lagi. Nah, oke, kita akan coba satu-satu ini. Kita buat, eh, mungkin kita langsung ini aja ya. Kita langsung tampilkan saja. Field frame. Ini kan kita punya nilai A sama nilai B nih. Kita coba operator aritmatikanya di dalam frame-nya ini. Jadi kita bisa langsung dengan A, B, nilai A, nilai B. Begitupun yang lainnya ya. Nilai A, nilai B. Bikin A kali B. Kalian sambil buat ya, sambil latihan dulu. A bagi nilai B. Ring
Dan Python, Type. Alvin, nggak bisa apa? Kalian coba buat ini ya. Nggak ada minusnya. Siapa penjara dok? Kamu namanya yang ditulis semua aja print nilai A plus hingga plus ada terus semua ada printnya. Lalu disimpan ya kontrol S. Kok pindah apa pin? Nggak boleh kan? Oke, kalian bisa coba dua ini ya. Kalau yang bawah ini kita sambil masukin kasih kata-kata, kalau yang atas dia langsung nilainya.
Mas Irfan ke atas nih, lihat ke atas Mas Irfan. Kenapa? Lihat ke atas, lihat ke atas. Oke. Oh, Ini cuma itu tuh yang komen ya? operator itu buat apa ya? Ya, komen multi-line. Komen nilai. Yap. Katanya komennya pakai itu, pakai Kenapa? tagar. Katanya pakai tagar komennya. Iya, nilainya sama. Bebas sih sebenarnya. Mau nilai hanya Oh, bisa tagar, ya. bisa tanda petik. Ya. Oh, terus oke. Lanjut. Cek, cek. Kenapa lagi kalau ini lagi? Bapak, ah,
Nggak berhasil atau belum? Udah semua atau belum? Kalau udah coba jalanin ya langsung.
masih alat pada masih alat pada. Ada yang enggak? Kalau nggak ada di itu aja, di ruang guru aja. Dan Gimana? Udah semua? yang perempuan udah kerja? Belum. Namun saya dulu di ketika saya apa saya aktif itu bilang tapi kita kalau sampai tengah bilang apa ya namun saya di Jawa ini terus Udah semuanya atau belum? Belum.
Nah, semuanya tahu belum? Atau ada yang gagal? Atau ada yang nggak bisa jalan? Siap. Udah semua? Kalau udah mau lanjut materi lanjut? Belum. Apakah udah semuanya?
Oke, karena waktunya udah jam 11.41 ya. Kita lanjut aja. Oke. Jadi selain ada operator perkalian di Python juga itu ada namanya operator perbandingan. Oke. Nah, untuk operator perbandingan itu kalau di Python ya, itu ada beberapa sintaks. Itu ada sama dengan, dia tambah seru sama dengan, dia ada lebih dari, kurang dari, ada apa lagi nih? Lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, nah untuk sama dengan ini merupakan operator perbandingan sama dengan ya, sama dengan. Misal A sama dengan B. Ini A nilainya itu 15, sementara B juga 15. Nah, berarti kondisi ini kan true ya. Ya, true. Nah, sementara kalau tanda seru sama dengan itu namanya operator perbandingan tidak sama. Kalau ini kalian mungkin udah tahu ya, lebih dari, ini kurang dari, ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari, sama dengan. Oke. Ya, ini lebih untuk operator perbandingan. Oke, ada yang ingin tanya nggak terkait operator perbandingan ini? Ada yang ingin tanya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba buat contohnya. Oh sorry, ada satu lagi sih di Python, namanya operator logika. Logika. Itu isinya sama kayak semacam gerbang logika, yaitu ada AND, ada OR, dan juga ada NOT. Mungkin di sini ada yang pernah belajar gerbang logika atau terkait dengan ya logika. Ada yang pernah belajar atau mungkin belum? Oke, jadi di operator logika itu ada beberapa jenis kan. Itu ada AND. AND itu dia sebuah logik di mana kalau misalkan kita, ya di sini kan ada dua input, ada A dan juga B. Nah, misal ada B, terus ini outputnya apa? Nah, untuk gerbang AND itu kalau misal kita ngasih si variabel A-nya ini berjumlah 1 dan B-nya itu 1 dan 1, 0, 0, 1, dan 0, 0 itu untuk satu, maka outputnya itu adalah 1 atau true. Nah, sementara kalau misalkan gerbang A atau salah satu dari dua input yang dikasih atau yang kita kasih itu adalah 0 atau tidak sama dengan keduanya, itu maka outputnya itu akan 0. Oke. So, karena dia pakai operator AND. Nah, sementara kalau OR itu OR itu dia 0, 1, 0, 0. Nah, kalau OR itu apapun inputannya, kalau salah satunya adalah 1, itu maka outputnya adalah 1. Ya, ini gerbang logika. Sementara kalau NOT itu dia kebalikannya. Misal kalau misalkan outputnya 1, kalau kita NOT kan berarti dengan 0. Oke, ada yang tanya terkait gerbang logika dan juga perbandingan? Kelas 11 harusnya udah belajar sih. Kelas 11, 12 harusnya. Oke, mungkin kita coba aja si scriptnya gimana. Oke.
Throttle gantinya di nilai B. Betul. Piton spasi novel. Iya. Orang ada bisa nggak? Ini contoh program untuk rotor perbandingan dan juga rotor logika. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin nyoba dulu bisa.
Oke, setelah kalian nyoba operator perbandingan dan operator logika, uh, mungkin selanjutnya kita ke persamaan dan juga looping. Mungkin sampai sini dulu untuk function kayaknya nggak cukup ya waktunya.
teknis Zen.
udah semua? Atau belum? Kalau udah, siap. Oke, saya ingin jelasin dua lagi deh terkait struktur kontrol ya, atau cabangan. Jadi di Python itu ada namanya struktur kontrol, oke, atau percabangan. Oke, jadi untuk struktur kontrol itu misal di sini kita punya variabel umurnya itu dia masih 18. Oke, terus kita di bawah mau nambahin struktur kontrol atau perkembangan. Jadi untuk menambahkannya itu kita pakai fungsi yang namanya if. Kemudian if umur, terus kita pakai operator perbandingan tadi, umur kurang dari 18, maka kita print ini masih remaja. Oke. Terus di bawahnya lagi ada else umur masih di atas 18. Terus kita semuanya print masuk ke kategori dewasa. Oke, ada pertanyaan. Gimana Mas kalau misalkan percabangannya itu lebih dari 2, misal 3 atau 4 atau 50 misal. Nah, untuk kalau misalkan percabangannya lebih dari 2, itu kita pakai namanya else di tengahnya. Jadi di depan kita tetap pakai if, umur, misal kurang dari 18, lalu di bawahnya print ini remaja, terus else if ini di atas 18 tetapi dia terus kita pakai ini operator logika tadi kurang dari 36, jadi 36 print berarti ini dewasa. Oke, baru di bawahnya itu kita tutup dengan else kalau misalkan ini lebih dari 18 dan kurang dari 36, itu kita bisa bikin else print berumur. Oke, jadi ini fungsinya untuk struktur kontrol ya. Jadi dia itu memasukkan suatu kondisi yang kita inginkan, kita memetakan sesuatu pada kondisi yang memang semestinya ya, atau yang kita inginkan. Nah, itu di program ini banyak menggunakan itu juga. Nah, terus kemudian yang kedua ada namanya perulangan atau for atau while. Cek. Cek. Masuk. Passwordnya ada nggak? Selamat sore, kakak. Selamat sore. Cek. Ada nggak, Pak? Masuk. Tadi sampai mana ya? Atau sampai dari awal? Nggak ada suaranya? Enggak, barusan. Apa? Lanjut, barusan. Oke. Jadi ini untuk struktur kontrol ya. Jadi ini untuk memetakan suatu
suatu kondisi yang kita inginkan itu. Oke. Nah, selanjutnya selain struktur kontrol di Python itu ada namanya, ya, copy dulu. Oke. Udah namanya itu ada namanya perulangan, perulangan di Python itu ada dua. Kita bisa pakai for atau kita bisa pakai while. Nah, bedanya untuk for itu dia perulangan. Oke, perulangan sejumlah kita nyebutnya iterasi ya. Untuk perulangannya itu perulangan sejumlah iterasi berdasarkan koleksi datanya. Jadi misal kita datanya ada 8. Oke, kita datanya ada 8. Nanti perulangan kalau kita pakai for itu maka berulang selama 8 kali. Oke, for berarti 8 kali. Nah, sementara kalau while itu selagi dia kondisinya true, itu maka terus-menerus berulang sampai di titik dimana kondisinya false. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut karena saya juga mau ini juga ya. Oke. Nah, untuk contoh dari while mungkin. While itu misal di sini saya punya data. Saya di sini punya data count atau counting count sama dengan 0. Kemudian kita pakai while untuk perulangannya. While counter kurang dari 5, baru masuk ke kondisinya, terus print counter, baru counter kita plus 1 untuk agar selama iterasi berjalan. Iterasi pertama itu maka kondisi count-nya ini itu ditambah 1, berarti jadi 1 kan. Perulangan kedua ditambah 1 lagi nih, berarti 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5. Nah, di saat 5 ini kan 5 tidak sama dengan atau tidak, kondisinya kan ini ya false kalau misalkan kita bandingin dengan kondisi yang ada pada while. Paham nggak? Ini kan kondisi yang diinginkan while itu kan kurang dari 5. Sementara pada saat iterasi kelima itu nilainya 5. 5 itu kurang dari 5 nggak nilainya? Atau lebih dari sama dengan? Atau mungkin 5 adalah 5? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi kurang dari 5 itu dia kondisi di mana 1, 2, 3, 4 itu hanya sampai 4. Sementara kalau kita pakai kurang dari sama dengan, berarti 5 ini termasuk ke dalam golongan datanya. Nah, karena di sini saya menggunakan while kurang dari 5, berarti pada saat iterasi kelima atau pada saat nilai count-nya itu 5, maka looping ini berhenti. Looping while ini berhenti karena kondisinya itu false. Oke, itu untuk while ya. Kemudian untuk for, kalau for dia lebih simpel karena dia mengikuti data yang ada pada iterasi yang kita kasih. Misal for jadi kita bikin variabel misal if for i in range, in range kita range mau berapa? Beda dengan while. Kalau while itu kan by condition. Dia akan berhenti ketika kondisinya false. Nah, sementara untuk for itu kita kasih perulangan sesuai yang kita inginkan. Misal perulangannya kita mau 9 kali. Nah, maka for ini dia akan terus berulang selama 9 kali.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung ke program. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita buat contoh programnya. Habis itu mungkin saya kirim di grup. Setelah itu sesi kali ini selesai. Oke, saya ada urusan lain. Sorry. Programming. Aja. Transform. Oh, Aman-aman kita aman. Itu benar. Iya ini yang barunya ini. Oke, ini contoh programnya ya untuk if, perulangan for, dan perulangan while. Ada yang tanya nggak? Atau mungkin agak kurang paham? Kalau nggak ada, program akan saya bagikan, tapi ya saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Oke, ada yang ingin tanya nggak? Oke, kalau nggak, oke, kalau nggak ada itu untuk kodenya udah saya share di grup ya. Dan nanti juga saya akan nyoba cari buku Python yang terkait dengan cybersecurity atau hacking. Terus untuk minggu depan itu nanti akan diisi, kemungkinan akan diisi oleh Mas Pranda.
So, jadi ya saya kira cukup untuk pertemuan kali ini dan terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Si. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya, terima kasih juga. Silakan kalau misalnya mau mandiri selesaikan ininya, kegiatannya diselesaikan dulu saja sampai berakhir. Ini saya yang baru ini ada lagi. Pan ini ada kan? 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 Skripsi terakhirnya sekian kok. Kan? Oh iya Pak. Kok? Iya, ngomongnya. Oh, betul. Capek, Pak. Oh, ini. Ini mau diuling grup ya? Ini grup. Iya.